يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku beranda Islami rahimakumullah. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu meninggikan, memprioritaskan, mengistimewakan orang tua. Orang tua adalah laksana madrasah bagi anak-anaknya. Kita dibesarkan, kita dididik penuh dengan kasih sayang. Dari mulai kita berada di buayan sampai kita dilahirkan. Bahkan ketika kita besar, bahkan sampai kita menikah. Orang tua kasih sayangnya sepanjang masa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan kepada kita sebagai anak-anaknya, agar jangan sampai menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu. Karena ibulah yang telah begitu lelahnya kita berada di kandungannya selama 9 bulan lebih. Wahnan ala wahnin, begitu kelihatan letihnya dia. Bahkan ketika dia melahirkan, Masya Allah, dia korbankan antara nyawanya dengan kita sebagai anaknya. Bahkan ketika darah masih begitu deras, keringat masih begitu membasahi tubuh. Ketika kita dilahirkan dari rahimnya penuh dengan keselamatan, dengan air mata bahagia, dia mengucapkan Alhamdulillah dengan senyuman yang begitu penuh kebahagiaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Masya Allah, pemirsa saudaraku beranda Islami rahimakumullah. Sampai begitu tingginya orang tua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita lihat dari makna ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, yang pertama, agar jangan kita menyembah selain kepadanya, nomor 1. Yang kedua, Allah nyatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Apa arti sholatmu kalaulah tidak dibarengi dengan kebaktianmu kepada orang tua? Apalah arti kesuksesanmu di dunia tanpa engkau muliakan kedua orang tuamu? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ketika kita udah dewasa, tentunya orang tua kita pun juga termakan oleh umur. Ada di antara mereka yang panjang umurnya, bahkan dia lemah, sakit. Dan pada saat itu memang haruslah kita yang harus mengurusnya. Kita yang menghiburnya. Kita yang memberikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya. Subhanallah. Sungguh berbahagia sekali hati orang tua yang memiliki anak yang penuh perhatian ketika sang orang tua, salah satu ataupun keduanya, telah lanjut usia.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Fala taqul lahuma uff. Jangankan kita membentak, jangankan kita melototin, jangankan kita membawa perkara dia ke meja hijau berkata uff. Ini kalau orang Arab mengatakan uff, sebuah body language, bahasa tubuh yang menandakan ketidaksukaan seseorang. Begitu halus. Ya Allah, kalau kita lihat zaman sekarang hampir hilang. Hampir hilang keberkahan seorang anak kepada orang tuanya karena dia merasa lebih sukses, karena merasa pendidikannya lebih tinggi. Masya Allah, dia rendahkan orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal tidak ada apa-apanya ini orang tanpa perjuangan dan kasih sayang serta keikhlasan orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul lahuma qaulan karima. Kalaulah engkau berbicara padanya, maka bicaralah yang baik. Bahkan orang tua kita itu selalu berpesan ketika kita udah dewasa, ketika kita udah berumah tangga. Mereka sudah begitu lelah mendidik kita sampai menikahkan kita. Maka ketika kita sudah dewasa, mestinya kita pintar-pintar memilih mana yang harus kita ceritakan kepada orang tua, mana yang tidak perlu kita ceritakan kepada orang tua. Yang enak-enak kita ceritakan kepada orang tua. Karena dia berhak untuk mendapatkan informasi yang enak. Yang kurang-kurang enak, tahan mulut kita, jangan sampai terdengar kepada mereka. Karena kalau kedengaran dengan mereka, mereka pun juga ikut sumbangsih pusing dengan urusan-urusan kita. Oleh karena itu, dekatnya kita kepada Allah, dekatnya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dekatnya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridul walidain. Cintanya Allah kepada kita, ridhonya Allah kepada kita, bagaimana ridho orang tua kita dengan kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah kepada kita karena memang seringnya kita mengecewakan hati orang tua kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala karena kelancangan kita dalam berbicara, kesombongan kita di mata mereka, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, yang mendapatkan keberkahan karena doa dari orang tua kita. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi masukan untuk kita, sehingga kita bisa menjadi waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.